minasan, oh genki desu ka? Jawabnya genki dong. Selamat datang di channel YouTube saya, YouTuber. Oke, kita balik lagi ke info cuaca setelah sekian purnama nggak update lagi karena sejauh itu cuaca di Tokyo, Yokohama, Kyoto, Osaka dan sekitarnya masih sama. Tapi untuk beberapa daerah itu untuk Jepang Tokyo ke atas lagi udah mulai salju ya. Nah, untuk minggu ini saya infokan lagi selama 1 minggu ke depan ya, sampai di akhir bulan 28 Februari 2025. Untuk cuacanya sih suhunya ya, dari suhunya dulu deh. Dari suhunya itu rentan 0 derajat terendahnya 0 derajat Celcius dan tertingginya di 10 derajat Celcius ya. Tapi itu nggak berlaku guys, karena nih lihat ya kan, angin ya yang bikin jadi lebih dingin. Memang sih matahari hari ini cerah total ya, matahari kelihatan bisa kelihatan dengan jelas gitu. Cuma anginnya ini yang bikin jadi dingin. Nah, apalagi di Jepang itu udah mulainya memang sih dari akhir tahun kemarin tuh influenza Jepang udah keluar, terus ada lagi flu lagi yang baru tuh di Jepang keluar, ditambah lagi kafung ya, serbuk bunga itu juga keluar, udah mulai keluar nih. Itu serbuk bunga efeknya tuh paten guys, lebih paten daripada influenza itulah, kalau menurut saya gitu ya. Maklum ilmunya masih rendah. Nah, kebetulan juga saya salah satu korban dari kafung ya. Karena itu waktu kapan tuh 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya awal kena kafung tuh di situ tuh. Karena waktu itu juga tuntutan pekerjaan ya, harus keluar, maksudnya kerja di luar gitu kan ya, mau nggak mau tetap harus jalankan tugas. Ya udah, kira keliaran di luar pas musim-musim kafung ini ya, rentan dari Februari sampai Maret tuh rentan penyebaran kafung tuh di situ tuh pusatnya tuh, masih banyak aktivitas di luar. Nah, akhirnya ya kebagian deh kafung itu kan. Waktu saya periksa ke klinik juga dokternya nanya udah berapa lama di Jepang gitu kan. Ya waktu itu saya bilang kurang lebih udah 3 tahun 4 tahunan saya tinggal di Jepang. Oh, dokternya cuma bisa bilang ya memang fasenya begitu gitu. Orang Jepang pun sendiri begitu gitu kan. Jadi ibaratnya tuh balita batita juga yang umur segitu pada kena guys ya. Jadi bukan cuma orang asing doang yang bisa ngerasain, tapi si orang Jepang itu sendiri juga merasakan gitu kan efeknya kafung. Itu kafung serbuk bunga itu bener-bener nggak kelihatan lah, sama kayak corona gitu kan. Kalau corona pakai masker aman ya kan. Nah, serbuk bunga itu serbuk bunga dari pohon suji ya kayak gini nih pohonnya nih. Terus itu serbuknya itu kan terbang tuh ke bawah angin kan tuh ya. Nah, itu dia, saking kecilnya kita nggak berasa kalau di kawasan situ tuh banyak banget serbuk bunganya. Jadi nggak bisa dilawan gitu guys, atau dihindari gitu ya. Salah satunya dihindari, ibaratnya kalau ngeliat pohon pohon suji itu, kita bisa ngambil jalan lain gitu. Sejalan-jalan lainnya juga itu serbuk bunga tuh udah bertaburan di sekitarnya gitu ya. Ya kan kalau corona influenza kan penyebaran lewat udara. Nah, ini juga sama lewat udara, cuma
serbuknya itu kalau masuk ke mata itu, nah tuh dia tuh yang bikin nggak enaknya gitu. Selain kan kalau corona cuma pakai masker aman, nah kalau kafung show itu serbuk bunga itu harus pakai kacamata tambahan kayak gini nih. Nah kebetulan saya ada nih tuh, harus pakai kacamata kayak gini nih tuh, biar untuk melindungi si kafung itu ya. Karena efeknya kalau udah kena ke mata itu, kalau pas malam mata rasa gatel gitu, bukan gatel parah, ibaratnya kalau menurut saya kayak geremet gitu. Nah itu di mata kayak berasa ada pasir gitu guys. Terus ditambah pas malam itu hidung bener-bener mampet total guys, jadi nggak bisa ibaratnya normal kan dari hidung keluar mulut, hidung nggak bisa. Ini harus pakai mulut aja nafasnya gitu guys, jadi benar-benar mampet. Nah kalau cara kayak gitu udah malam kayak gitu, caranya saya ya udah masak air panas, rebus sampai benar-benar mendidih gitu. Ya udah saya ambil hirup uapnya aja gitu kan. Ya alhamdulillah dari situ udah mulai nggak mampet gitu. Itu cara saya untuk biar nggak mampet ya kalau pas lagi kabut. Apalagi kalau kalian pas liburan ke Jepang kan di musim-musim gini nih, apalagi di nanti awal Maret itu kan udah puasa tuh kan. Nah itu udah pusat-pusatnya tuh penyebaran serbuk bunga tuh. Memang efeknya nggak langsung, mungkin seminggu 2 minggu begitu kalian balik ke Indonesia, nah itu baru berasa. Nah itu juga kata dokternya ya alergi itu ya seumur hidup guys, jadi nggak bisa diobati. Namanya juga alergi gitu ya, nggak bisa diobati, cuma hanya bisa dihindari. Kalau kayak alergi makanan kan masih enak tuh, masih bisa dihindari. Nah kalau alergi kafung ya udah nggak bisa guys. Biarpun saya udah pakai kacamata kayak begini atau enggak, misalnya saya lupa pakai masker nih kayak sekarang ini kan nggak pakai masker di luar nih ya, Allahu alam gitu kan apa efeknya. Nanti malam baru berasa efeknya gitu kan. Jadi buat kalian yang mau liburan ke Jepang dalam waktu dekat ini, harap berhati-hati lagi ya. Nanti akan saya bikin satu video lagi perlengkapan perang di saat kafung ya, biar kalian nggak ngalamin kayak saya lah. Benar-benar gak enak guys. Selama setiap tahun saya akan merasakan itu, mata gatel, mata perih, tiap malam hidung mampet. Nah itu bersin gitu saya terus alami selama saya tinggal di Jepang guys. Oke, sehat-sehat terus buat kalian ya yang pas mau libur ke Jepang. Siapin obat-obatannya, karena biarpun di bulan Februari, bulan depan Maret itu masih tetap dingin guys. Mungkin kalau suhunya paling tinggi nanti bulan Maret kisaran 15 sampai 18 derajat, cuma angin dinginnya masih ada guys. Oke, apalagi pas puasa tuh bulan depan ya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam YouTube, Genki dong.